Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan lanjutkan video tutorial kita masih dalam serial Interacting membahas tentang teknologi IoT. Video ini adalah sesi yang ketiga. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sensor jarak itu bisa mengirimkan data ke aplikasi server yang ada yang sudah kita bangun. Nah, kemudian data yang sudah tersimpan tadi dalam database server seharusnya juga bisa kita munculkan. Nah, bagaimana memunculkannya? Kali ini yang akan kita bahas ya. Teknologi yang kita bahas adalah teknologi web. Jadi untuk sesi tutorial kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya kita memunculkan data atau memvisualisasikan data hasil record jarak yang sudah tersimpan di dalam database. Sebelumnya mungkin like and subscribe dulu lah ya, supaya lebih semangat kita buat kontennya. Nah, kita langsung saja kita lihat. Nah, contoh dari aplikasi web yang sudah kita buat sederhana ya, tampilannya seperti ini. Bagaimana cara membuat aplikasinya nanti kita bahas di menit berikutnya. Nah, pada halaman depan ini kita bisa lihat ada tampilan grafis dalam bentuk website memunculkan informasi real time ya. Sensor jarak yang dibaca ya, jadi data jarak yang dikirimkan tadi dimunculkan secara real time. Rencananya akan dimunculkan secara real time. Dan kita bisa melihat informasinya, waktunya, kemudian informasi jaraknya secara real time. Nah, kita lihat ya, di sini ada informasi jaraknya 112 cm. Kita coba dekatkan objeknya, ya, kita coba berikan sebuah objek. Ya, objeknya berupa project board, papan project board. Kalau kita lihat informasi di aplikasi webnya otomatis berubah ya, update informasinya setiap detik. Coba kita majukan objeknya secara perlahan-lahan, maka nilai jarak pun juga terdeteksi secara otomatis dan plot grafiknya pun berubah ya. Kalau kita lihat, saya majukan dan masih kita lanjutkan tutorial yang sebelumnya, bahwa apabila jaraknya di bawah 20 cm maka lampu LED-nya akan menyala ya. Lampu LED-nya akan menyala, dan jika jarak lebih dari 20 cm maka lampu LED akan mati. Nah, ya, kita lihat di sini objeknya sudah sangat dekat sekali, terdeteksi hanya berjarak 4 cm dan ya, sekarang sudah di angka 3 cm. Ya, kita mundurkan secara perlahan, maka aplikasi webnya pun akan otomatis memunculkan informasi jarak secara real time juga, kita tanpa perlu repot melakukan proses refreshing pada browsernya, maka data pun juga bisa dilihat secara real time. Ini mundur 17 cm dan lewat 20 cm maka lampu LED-nya akan mati. Nah, jadi itu kira-kira yang akan kita kerjakan, karena ini adalah bagian yang sangat penting sekali dalam teknologi IoT. Kita bisa memvisualisasikan data, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya dalam bentuk aplikasi mobile ya. Nah, bagaimana cara menghasilkan grafik yang secara real time tadi yang sudah saya tunjukkan tadi? Ya, kita langsung saja kita bahas step by step bagaimana membangun sistem sederhana tersebut. Nah, ini mereview sedikit pada screen yang saya share ini, mereview sedikit materi kita yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, pertemuan 1 dan pertemuan kedua, di mana kita menggunakan Node MCU, ya, Node MCU, kemudian kita gunakan juga LED dan ada satu sensor ultrasonik.
di mana Node MCU ini terhubung melalui access point, ya, satu access point. Kalau dalam video sebelumnya kita hubungkan ke UPT TIK, di layar ini kita lihat sudah berhasil terhubung, ya, menggunakan library REST client dan library ESP8266. Di sini terhubung ke access point namanya UPT TIK, ya, TIK, dan informasi tentang konektivitas dan pengiriman data ada pada halaman kiri atas. Dan ini secara real time, jadi pengiriman datanya berlangsung secara real time. Ya, ini adalah review sedikit materi sebelumnya. Nah, kita akan coba bahas bagaimana kita membangun aplikasi untuk visualisasi datanya. Langsung saja. File source code-nya akan saya share di bawah, ya, di bawah ini. Nanti akan saya berikan contoh aplikasinya. Ya, di sini saya sudah siapkan. Oke, ya, ini ya. Nah, untuk memunculkan data kita masih menggunakan bahasa pemrograman PHP, ya, PHP, dan kita kombinasikan. Kita gunakan template-nya adalah template dari open source, yaitu kita gunakan template dari HighChart, ya. Nah, ini adalah live server data.php. Ini adalah program yang digunakan untuk mengenerate data dalam format JSON. Dan JSON yang terencode, kemudian data JSON inilah yang nantinya akan diplot grafiknya oleh HighChart, ya, untuk dimunculkan, divisualisasikan ke dalam website. Iya, seperti biasa dalam program yang terlibat yang menghubungkan dengan database, kita perlu inisialisasi akses ke database, definisikan server name-nya, username, kemudian password, dan pastikan database-nya adalah betul, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat untuk menampilkan gambar ke dalam bentuk grafik, ada query sederhana ini, ya. Kalau kita lihat hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, ada 7 baris program yang akan digunakan dan dikeluarkan dalam bentuk JSON, ya, informasi tentang jarak. Yaitu kita ambil tabel sensor, kemudian di order berdasarkan ID, dan lihat di sini kita limit adalah record data yang terakhir, ya, scanning limit 1. Jadi kita hanya mengambil satu data terakhir saja, ya, data terakhir yang disimpan ke dalam database, maka data inilah yang akan digunakan untuk melakukan plotting grafik. Kemudian kita lakukan perulangan jika datanya mungkin banyak, ya, banyak datanya, maka akan menghasilkan data dalam bentuk JSON yang nanti akan diproses oleh script berikutnya yang menggunakan template HighChart. Ini file indeksnya, indeks PHP-nya, atau file untuk menampilkan grafisnya. Nah, dalam HighChart ada panduan khusus, ya, silakan dibaca di official site-nya. Kita tinggal gunakan saja beberapa script, ya, dalam bentuk format JavaScript, langsung online di highcharts.com. Kemudian kita langsung gunakan saja script HighChart tersebut untuk melakukan plot grafik data. Nah, pastikan bahwa alamatnya tadi itu betul, ya. Jadi ini adalah URL yang digunakan untuk mengenerate format data dalam bentuk JSON. URL-nya adalah live-server-data.php. Kemudian kita plot datanya di dalam bentuk Ajax, ya. Ada function
namanya request data. Oke, request data timeout jika dalam 2 detik dia tidak mendapatkan data ya. Nah, lalu bagian penting lainnya adalah di sini ada series type-nya. Ada beberapa pilihan yang bisa digunakan dalam bentuk eye chart, ada spline, ada bentuk grafik batang, dan kalau ini kita gunakan grafik spline ya namanya. Kemudian lengkapi dengan title-nya. Title ini akan muncul pada bagian atas ya. Kemudian x-aksisnya, sumbu x-nya terangannya apa? Ini kita berikan informasi daytime. Kemudian y, sumbu y-nya adalah jarak ya, jarak dalam sentimeter. Kemudian seriesnya, nama dalam seriesnya adalah jarak. Lalu kita plot dalam div yang isinya adalah ID container. Jadi satu buah div yang isinya adalah ID container. Nah, itu kira-kira gambaran untuk melakukan plot data secara real time. Jadi kita tidak perlu melakukan refresh di browsernya, karena sistem akan otomatis mengenerate data ya, karena data sudah dikeluarkan dalam bentuk format JSON dan bisa digunakan untuk keperluan lain selain misalnya untuk website, juga bisa digunakan untuk visualisasi dalam bentuk aplikasi mobile. Ya, kita coba perhatikan lagi. Ya, kemudian di program inilah yang nanti akan kalian rekan-rekan upload di web server masing-masing. Hanya 2 ini saja, live server dan index.php. Nah, hasilnya kira-kira seperti tadi. Coba kembali ya, kita lihat jaraknya. Oke, seperti ini ya. Ini jaraknya 13 cm ya, dan lampu menyala. Kita majukan 10 cm, kita majukan 9 cm. Coba kita lihat di sini 9 cm, 9 cm. Kita lepaskan, lampu mati, dan jarak kembali ke 120 cm. Oke, demikian tutorial singkat kita kali yang ketiga ini, yang membahas tentang visualisasi data sistem IoT yang sudah kita bangun sebelumnya. Sistem ini pun juga bisa kita kembangkan pada model sensor yang lain, misalnya suhu, kelembapan, kemudian tadi jarak tadi, atau ada yang biasa kita gunakan ada pH meter dan seterusnya. Itu bisa kita tampilkan dalam bentuk grafis secara real time. Oke, pada video tutorial berikutnya kita akan membahas bagaimana jika data yang kita dapatkan kita visualisasikan dalam aplikasi mobile. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.